Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh calon guru penggerak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Ana Suasvivi, CGP Angkatan 8 SDN Sumbermulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru SDN Sumbermulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini. Kegiatan pada hari ini saya akan diseminasi atau pembahasan Bapak Ibu. Sebelumnya saya di calon guru penggerak, program guru penggerak itu saya telah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. 1.4 ini tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, agenda pembukaan sudah tadi kita laksanakan. Kemudian tujuan untuk pertemuan hari ini diseminasi tentang budaya positif. Semoga berjalan dengan baik. Ini lancar, tidak ada apapun. Oke. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Anggap saja ini kelas ya. Kesepakatan kelas kita buat dulu. Siapa yang mau usul Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas? Oh iya, Ibu Lina. Ya. Kita notis di sini. Apa Bu Lina? Kalau mau berbicara harus Ya. Kalau mau berbicara harus angkat tangan dulu. Ada lagi? Ya, Ibu Rahayu. kalau ada teman memutarkan usul tidak boleh dipotong. Ya, jika ada teman mengutarakan usul, tidak boleh dipotong. Oke, ada 1, 2. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ibu Ani. Hadir di dalam kelas tepat waktu. Hadir di dalam kelas tepat waktu. Sampun? Ada tambahan? Kalau tidak, saya tambahi kira-kira nanti setuju atau tidak itu ya. Karena kita di Jawa Tengah, khususnya di Rembang, kita bahasa sehari-hari kadang kan menggunakan bahasa Jawa ya. Nah, karena itu untuk sesi hari ini, dimana kalau kita menggunakan kita mix bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa biar lebih mengenal kan ya. Ya.
Ibu semua itu tidak ada yang salah ya, karena hukuman itu punya porsi masing-masing, bisa tergantung kita bagaimana menggunakan hukuman itu ya. Terus kemudian ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat menyenangkan disiplin anak apa enggak Bu? Bisa ya? Ya itu bisa. Terus kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, bahkan kira-kira bisa oke? Ada yang menjawab tidak bisa, saya mau cari yang menjawab tidak bisa ini. Tuh kira-kira nggak ada ya? Baik, kita lanjutkan dulu. Restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, ya, sekarang saya minta tolong yang di depan saja, oke? Ya, Ibu Pre sama Bu Ani yang di depan, minta tolong waktunya sebentar. Nggak boleh, dia tetap ada pendiriannya sendiri. Kira-kira nilai apa yang kita dapat, ya? Di sini, ya. Jika Pupre bersikeras untuk tidak memberikan mic ini, berarti selamanya mic ini tidak akan beralih ke Bani ya? Ya, itu kita bisa ambil nilainya apa? Nilai kontrol pada diri sendiri. Jadi, Pupre itu punya hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Punya alasan yang kuat sehingga mic ini jangan sampai berpindah tangan ke Bu Ani. Dia punya alasan, ini micku sendiri, ini beli sendiri, ini tidak mic dari sekolah, tidak boleh. Ini jika digunakan untuk orang lain tidak bisa memakainya karena hanya saya sendiri yang bisa memakai. Ada alasan kuat kenapa mic ini tidak boleh jatuh ke tangan yang lain ya. Itu namanya posisi kontrol ibu-ibu ya. Kontrol terhadap dirinya sendiri, apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya. Misalnya tadi Pupre boleh ya, silahkan Bu Ani saya pinjami, nanti saya kembalikan ya. Jadi itu juga punya posisi kontrol sendiri ya, alasannya sendiri. Oh ya, kasihan Bu Ani tidak punya, saya akan meminjami ya. Itu pokoknya posisi kontrol tergantung diri sendiri ya. Dengan adanya posisi kontrol tersebut itu bisa
jangka. Nah, seperti itu kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Nek engger itu mesti salah, ya. Misalnya contoh, mangan nganggo tangan kiri. Saya boten Ibu. Boten nggih, jelek nggih. Itu kalau kita dilihat dari stimulus respon itu salah tangan kok pakai tangan kiri. Tapi jika menurut teori kontrol atau pilihan, nggak tahu ya, dia itu mungkin KD ya, atau enggak tangannya sakit yang kanan, nah itu bisa. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon itu misalnya contoh di perusahaan, ya. Karyawan pasti yang bosnya nggih, nek gak amat bosnya ora dikai gak gaji, di PHK. Ya di PHK itu namanya stimulus respon. Itu apa namanya? Kejadian seperti itu secara alamiah nggih. Ya, tapi kalau di teori kontrol, misalkan ada karyawan yang tidak masuk 1 minggu full tanpa izin, kalau di stimulus respon langsung dipecat. Tapi kalau di teori kontrol kita dekati dulu kenapa ada yang tidak masuk selama 1 minggu penuh, seperti itu. Ya, berikut pemaksaan, terus kemudian model berpikirnya menang dan kalah. Ini contoh yang kita hadapi di sini. Sebelum kurikulum merdeka, kita ada namanya sistem perankingan ya Bapak Ibu. Ya, perankingan itu menunjukkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mereka berlomba-lomba jadi menang bentuk penghargaan, ya seperti itu. Tapi di teori kontrol itu semua anak itu menang, semua anak itu cerdas, semua anak itu pintar dengan cara semuanya masing-masing. Wah, ini teori kontrol tadi ada pegangnya. Ya. Terus kemudian disiplin. Kira-kira Ibu Ida, disiplin itu apa Bu? Artinya Bu? Disiplin artinya apa Bu? Ya. Kata-kata apa namanya? Pakai kata-kata simple, yang penting bisa dimengerti aja. Tidak harus dari kamus besar bahasa Indonesia yang benar Ibu. Apa Bu kira-kira Bu? Disiplin. Ya, aturan bisa. Ada lagi yang bisa. Budiana, disiplin apa Bu? Taat, patuh, betul. Ya, melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Nek ada orang dengar kata-kata disiplin, mesti kok berpacu dengan aturan, ya. Kenapa kok peraturan sih? Dulu orangnya pakainya kenapa nggak keyakinan kelas aja? Misalnya contoh keyakinan aja, ya. Kenapa harus peraturan? Nah, kita kaji mana disiplin sendiri. Mana disiplin itu ya? Ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi pokoknya disiplin itu agar patuh, tapi yang yang diajak untuk berdisiplin kira-kira itu nyaman nggak Bu? Biasanya nyaman bukan? Diajak disiplin. Ada yang merasa nyaman, ada yang merasa tidak, tergantung aturannya nggih. Ya itu. Terus selanjutnya disiplin itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu yang ingin dicapai oleh orang itu banyak gitu. Kalau di kita, karena kita di kurikulum merdeka, sebentar lagi implementasinya sudah sempurna dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bu, profil pelajar Pancasila? Ya, ini ada Bu di sini Bu. Ayo kita nyanyi sama-sama Bu, biar jangan
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Terus Bu, anak global, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini gaul ya Bu, nanti itu ya kita sama-sama, oke? Ayo mulai dengan tepuk tangan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ya, udah di situ Ibu. Jadi nilai kebajikan di profil belajar Pancasila, kebajikan itu yang luas sekali ya. Ada jujur, ada kreatif, ya itu semua tercakup dalam nilai-nilai Pancasila atau yang kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Semuanya hal-hal baik itu tercantum di situ. Misalkan contoh tidak jujur, jujur. Jadi maksudnya di beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Terus lagi nilai kebajikan lagi, di anaknya pinter berinovasi, menciptakan alat-alat elektronik baru. Itu berarti maksudnya di kreatif. Nah seperti itu. Terus kemudian Ibu, budaya positif itu sangat mempengaruhi sekali terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita berada di lingkungan sekolah dasar bersama anak-anak yang notabene usianya masih di usia bermain ya, khususnya di kelas rendah kalau bermain. Nah budaya positif itu perlu kita lakukan karena apa? Karena nanti akan berpengaruh terhadap hasilnya mereka yang akan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari atau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya budaya positif itu harus dimulai dari diri sendiri atau motivasi yang ada dalam diri sendiri. Kemudian selain motivasi yang ada dalam diri sendiri, perlu juga adanya dukungan Bu. Dukungan itu juga perlu, tapi tergantung porsinya. Terus kemudian nanti ada penghargaan juga berpengaruh terhadap budaya positif itu. Kemudian ada restitusi. Nah Ibu, restitusi itu adalah hal baru, tapi bukan baru ini baru kata-katanya saja. Sebenarnya kita sudah melaksanakan restitusi itu sendiri. Tapi kalau zaman dulu nggak tahu restitusi ini makanan apa, kan nggak ngerti nggak? Nah ini nanti kita bahas. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ya, ada yang ada di dalam diri dan ada yang dari luar. Kalau yang dari dalam diri sendiri namanya apa Bu Ayu? Motivasi apa yang ada di dalam? Internal. Bu Wika yang dari luar? Eksternal. Ya. Nah, seperti ini ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan dari luar ya, ada aturan. Misalnya, kalau tidak pakai topi ketika mengikuti upacara, hukumannya nanti akan disuruh keliling lapangan 3 kali atau membersihkan WC sekolah ya. Itu namanya motivasi eksternal karena dia takut terhadap hukuman. Tapi jika dia anak itu memiliki motivasi internal, dia itu akan sadar bahwa kalau Senin pagi-pagi upacara udah dimulai sampai agak siang kan panas ya Bu. Nah dia akan aku tidak topi mesti silaku ngeluh karena aku panasan. Aku menasan cewek-cewek, aku ketika glowing, aku bergedaan, ngumruntos, aku jadi ireng, terus piye? Nah itu namanya motivasi internal. Nah kira-kira motivasi yang bagus itu motivasi internal, eksternal internal, karena dia sadar dari dalam dirinya sendiri. Ya. Terus kemudian dia juga menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Kalau dari dalam diri sendiri nanti efeknya satu, saya sudah menaati aturan sekolah.
merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi lo gak perlu disobrak, duwe kesadaran diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik ya. Tapi kalau anak-anak, khususnya anak SD, ora diseblak, ora didorong, ora dimaju ya kebanyakan ya. Ya. Kalau kadang dikon maju malah tambah mundur ya. Dikon maju malah tambah mundur. Jadi yo angel kabeh. Nah, terus gimana caranya kita bisa memerintah diri sendiri, kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak-anak. Yo awal-awal sakit bu, dipaksa sedikit. Nah, lama-lama menjadi terbiasa. Nah, suwe-suwe kok jadi apa? Budaya. Betul. Nah, jadi budaya itu kuwi lho bu pokoknya. Karek melaku, ya karek memperbaiki jika ada masalah. Itu yang dari hukuman ya. Sekarang kita kaji di penghargaan. Bapak Ibu pernah nggak ngasih penghargaan sama anak? Coba saya kasih contohnya. Bu Bre pernah nggak Bu kasih penghargaan sama anak? Coba penghargaan dapat berupa apapun. Bu penghargaan apa? Ya, yang dapat satu dikasih tepuk tangan. Ya yang dapat ranking satu dikasih hadiah. Kue satu. Ya, Bu Rahayu, penghargaan apa Bu yang pernah dikasih sama anak didinya? Misalnya? Ya, secara umum penghargaan kita berikan seperti itu bisa berupa fisik, kita kasih hadiah apa, bintang, buku dan lain sebagainya untuk yang dapat ranking. Bisa juga melalui verbal ya. Verbal itu penguatan sehingga anak merasa ya kok ibu apa namanya guru seneng, aku iso gelem maju, ya seperti itu. Itu namanya penghargaan. Tapi tidak semua penghargaan itu baik ibu, ya. Mungkin untuk anak-anak tertentu yang agak pernah maju, jika majunya depan itu nggak pernah mau. Dia jadi anak yang introvert, ya. Maju mengguri, apa sih nangis, belum ngomong, ditanya nggak mau bilang apa masalahnya apa. Dan kita juga perlu memberikan penghargaan kepada dia dengan cara kita sendiri. Namun untuk anak yang sudah biasa menerima penghargaan, mungkin kita bisa menguranginya agar nanti dia memiliki motivasi dari dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Ya. Kenapa kadang-kadang penghargaan itu tidak baik? Yang pertama, ini adalah pengaruh di jangka pendeknya dan jangka panjang. Ya. Nah, anak-anak misalnya tidak dikasih hadiah ketika ulangan, sentok 100 dikasih juga ulangan bebas estek. Tapi pada waktu itu delalah guru gak duwe receh, dompet kali di rumah, aku ada penghargaan. Jadi males ulangan sekarepe waktu hadiah sama ten nggih biasanya nggih. Ya, penghargaan mendukung. Ya, sama juga. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan itu juga pernah saya sendiri, ini pengalaman pribadi, merusak hubungan. Jadi anak yang sering saya puji, nah dia besar kepala. Anak yang jarang saya sentuh, jarang saya puji, dia merasa ya Allah, Bu Pipi iki gene, nilaiku ya apik 100, aku juga tahu nakal, aku ora tahu dipuji, ora tahu dikasih bintang, nggak pernah dikasih hadiah, dinjarke, padahal aku ranking 2 loh, ya. Kenapa yang dipuji kok malah anak ranking buncit dipuji terus ya? Mereka belum tahu kenapa saya melakukan pujian terhadap anak yang dapat ranking belakang. Intinya dia itu merasa tidak dihargai, tidak dianakkan seperti itu. Ya, itu membuat kecemburuan. Ya, menurunkan kualitas juga seperti tadi contohnya ketika ulangan tidak ada reward, ya, tidak ada reward mereka asal-asalan ketika mengerjakan, ya. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya apa Ibu? Mematikan kreativitas. Contoh, hari ini disuruh membuat, bukan disuruh ya, ditemani Bapak Ibu bersama-sama kita berkelompok untuk membuat apa ya?
80. Tapi jika tidak sesuai dengan contohnya, nilai 60, 50, jadi nilainya jelek. Nah, itu akan mematikan kreativitas anak. Dia tidak bisa mengeksplor hasilnya. Aku butuh gawe persis gede bu guru, ya. Padahal ketika kita membiarkan mereka bereksplor, aku gawe ini sebegitu di pecah, untuk dilakukan dan nilai ampi dan beda dari yang lain begitu, ya. Kadang-kadang iki gawe prakarya ini sesuai dengan contoh ibu guru seperti itu kadang-kadang. Ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya seperti contohnya tadi di depan sudah kita bahas. Bentuk program kebajikan atau apresiasi ada perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi, secara khusus dan pribadi ini hampir sama, ya. Terus kemudian pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi semua dapat bergantian merasa diperhatikan semua satu persatu. Beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu tidak hanya aku lagi emut, lagi kepengen kasih penghargaan berupa jajan, bawa jajan dari rumah. Besoknya saya kasih penghargaan berupa bintang, ya. Itu konsisten. Terus kemudian fokus pada proses. Jadi nilainya itu bukan hasil akhir, tapi bagaimana proses itu berjalan, ya. Nilai-nilai apa yang bisa kita tanamkan selama proses itu. Contohnya itu seperti ini yang banyak terjadi, ya. Ketika ujian nasional, Bu, kita nggak tahu pembelajaran yang diberikan kepada anak didik kita itu benar lah belum. Yang penting nanti hasil ujiannya nilainya bagus-bagus dan lulus semua, ya. Kalau dulu kan yang dilihat kan hasilnya, deh. Hasil ujiannya nilainya sampai lulus bisa masuk di SMP favorit. Tapi kalau sekarang enggak, Bu. Sekarang itu yang dilihat prosesnya, proyeknya, ya. Kita sudah benar nggak mendampingi anak, menuntun anak menuju jalan yang lebih baik, begitu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini pembukanya ada, ya, kata-katanya seperti ini contohnya, ya. Kemarin saya perhatikan kamu gini. Lalu lagi saya menghargai, misalkan ada guru, ya, yang diberi hadiah. Banyak sekali di sini, ya, yang anak-anak memberi hadiah kepada gurunya, ya. Kita semua pernah merasakan diberi hadiah. Nah, kita bisa mengasih pengertian kepada mereka. Saya menghargai hadiah dari Ananda ini, tapi sebaiknya tidak. Karena apa? Karena nanti bisa jadi misalkan di basic orang tua yang tidak punya, dia itu pengen ngasih hadiah sama gurunya tapi tidak punya uang, kasihan, ya. Uang itu nggak hadiah, Bu Vivi, aku pengen ngkai uang, ngkai uang dia pun tidak ya hadiah, padahal buatan loh. Nah, kita kasih pengertian pada mereka. Terus kemudian mengucapkan terima kasih. Ini ucapan-ucapan tersebut bisa kita gunakan ketika dalam situasi, misalkan contoh menghargai kelompok anak, terus kemudian mengucapkan terima kasih ketika anak-anak sudah memungut sampah, mengerjakan piket, seperti itu. Selain hukuman, ya, Ibu, Bapak semuanya, juga ada konsekuensi, ya. Antara hukuman dan konsekuensi tentunya berbeda. Ketika hukuman itu biasanya kita secara tidak langsung menyakiti fisik maupun psikis anak, ya. Kadang-kadang hukuman itu menyakiti mereka dari psikis dan maupun fisik anak, karena kebanyakan hukuman itu semua anak melihat. WC karena berangkat terlambat, ya. Yang lain kan melihat, ya. Jadi dia bisa terkena mentalnya. Tapi jika konsekuensi itu seperti hukuman, namun ada keterkaitan dengan pelanggaran yang dia buat. Contohnya mematahkan pensil temennya, ya. Kalau hukuman kan seperti ini. Nek, kamu mematahkan pensil temenmu, nanti kamu kelap kaca semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Single enggak? Udah, deh. Kalau konsekuensi
banyak contohnya ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, itu termasuk hukuman karena dengan anak disuruh mencatat seperti itu nanti dia berubah enggak kira-kira? Tidak ya. Bahkan 100 kali itu dijabani alah mau sampai saya kok. Nanti tetap tak tulis aku mau ngotot-ngotot ora apa-apa. Oke. Terus lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar Budiana, termasuk hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Ya, konsekuensi ya. Karena dia telah melakukan kesalahan, menumpahkan air, terus kemudian konsekuensinya apa? Dia harus membersihkannya. Seperti itu. Saya kira Bapak Ibu sudah paham antara hukuman dan konsekuensi karena sering kita lakukan ya sehari-hari. Nah, perbedaannya juga ya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, nggak boleh enggak. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama dileng-eleng ya Bu biasanya kayak bisik misalkan ya. Saya pernah dihukum, saya juga pernah cerita sama ibu-ibu semua ketika upacara waktu SMA, rok saya pendek, guru agama sama guru BK dari belakang. Tiba-tiba nyobek rok saya dari belakang seret. Masya Allah, isinya itu manggung Bu. Nah, malu sekali ya. Itu tak ingat-ingat sampai sekarang. Kelas 1 SMA, rok saya disobek di depan umum ketika upacara. Nah, itu akan membuat sakit dalam jangka waktu yang lama. Guru tak eling-eling namanya Bu Ida waktu itu guru SMA 3. Ya, tapi sekarang masih di SMA 3 juga. Ya. Anak. Iya Bu, betul. Disupet biar tidak apa? Ya memang setelah disobek itu diganti yang baru yang lebih panjang. Tapi kan malunya itu loh. Gitu. Dipaksa untuk mengikuti aturannya. Dipotong rambutnya ya Bu. Padahal tidak laki-laki ya, perempuan kok sakit dipotong rambutnya itu. Harusnya lebih terlihat Oh gitu. Baru tahu Bu saya Bu. Berarti orang dulu nggak ada semprot ya Bu? Nggak ada yang disemprotin, nggak ada yang dikepong. Gitu Bu. Boleh. tapi kan keren ya. Oh gitu. Dipotong. Harus dipuncak gitu ya Bu ya? Tahun berapa Ibu? Era 80-an ya? Iya. Pengalaman era 80-an ada nama apa? EJ. Terus Ibu. Pengalaman itu luar biasa mesti gila-gila gitu. Sampai atas? Nggak boleh. Jadi zaman dulu nggak ada cara untuk kulit-kulit rambut ya. Nggak seperti sekarang kayak senang wayu-wayu Bu. Karena rapi ya. Baru ya malunya itu betul nah. Untuk memukul ya. Kalau zaman dulu tidak apa-apa gitu seperti itu. Kalau sekarang ukurannya mau aku ini bukan mau keperluan sekolahan ya. Go kepalanya itu namanya kena lagi. Betul kapan tulis Bu? Pernah tuh? Lihat temen ya. Nggak yang bisa aku nggak mengerti dan PR. Oh, papan tulis dipikul, diputar-putar lapangan. Masya Allah. Bisa jadi cerita gitu Bu, seperti itu. Bukunya panjang sampai ke nambah. Iya. Tapi anak juga tidak pernah protes gitu Bu. Dia nangis utangnya dewe gitu gitu. Oh iya. Berkesan sekali. Jadi tambah pengalaman, karena mungkin eranya sudah berbeda. Kalau di era-era Bu Ayu sama Bu Ida mungkin nggak seperti itu, sudah agak berbeda ya. Nggak ada pembulian, nggak ada kekerasan. Atau ketika pembelajaran. Pernah Bu. Masih ya. Kalau saya lain lagi, kalau anak perempuan ya
Karena dulu kan pakainya sekarang yang hijau itu pendek-pendek ya. Nah makanya kelihatan kalau nggak pakai hukuman-hukuman yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita, ya, sangat berkesan sekali. Terus kemudian kita tidak diberi pilihan untuk membela diri, ya, tidak diberi pilihan membela diri sama sekali. Sampai hukuman itu lakon, itu sebenarnya zaman dulu itu juga tidak ada salahnya. Positifnya juga ada, deh. Cuma kadang-kadang kekerasan fisik yang terlalu mendalam di jiwa raga kita. Tapi hasilnya produknya juga berkualitas bagus-bagus. Nyatanya panjenengan di sini menjadi guru puluhan tahun sebagai panutan, ya. Nah, disiplin untuk diri sendiri. Nah, kesempatan-kesempatan untuk membela diri atau memberikan suara terhadap kesalahan yang dia buat, kalau sekarang itu namanya restitusi, Bu, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dia sudah tahu, Bu, kalau dia itu salah, nggak perlu menyalahkan, ya. Misalnya bernyanyi buat si kancane nanti tiba, nanti lorok, nanti keluar darah, dia itu sudah tahu kalau dia salah, ya kan, Bu? Tapi kadang-kadang kita sebagai seorang guru, saya sendiri kadang-kadang seperti, ayo ibu cak udah kali ini menyalahkan, ya. Ini lo kancane itu nanti getah berdarah seperti ini di rumah sakit, delon kejar sakit. Nah, macam dia kadang-kadang, padahal kita bisa melakukan yang namanya restitusi, ya. Restitusi itu kita tanya, Bu, kita tanya kenapa kok tadi kamu babu hantam sampai temenmu berdarah, terus kemudian setelah kamu lihat temenmu berdarah, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Kita kasih tahu mereka, ya, kita validkan keadaan, kita cari solusi bersama-sama sama anaknya. Misalnya, ayo ganti biaya, ganti rugi dia di rumah sakit. Lah aku bisa sekolah kurang di duit, Bu. Lah adil nggak, Bu, seperti itu? Kalau misalkan enggak kan, enggak. Kita cari batas kemampuan anak. Bu, saya minta maaf karena tadi saya itu diejek, saya dibully, katanya iroku nongkrong sama membeli aku, ya aku bilang udah nggak usah aku tangan lupa, aku dinyek orang tahu aduh, si kamu banget tidak dua tahun sampai berdarah. Nah, seperti itu. Padahal dia itu salah. Ya. Oke. Terus kemudian dia memiliki di dalam hatinya seperti ini, Bu, saya mau ke rumahnya, misalkan Andi, saya mau ke rumahnya Andi, Bu, saya mau meminta maaf sama orang tuanya, tapi ibu nanti tolong ya, Bu, kasih tahu sama Andi jangan mengejek saya lagi, saya ini film, kan seperti itu bisa nggak? Minta maaf, terus kemudian nanti dia keluarga sana juga nanti akan istilahnya wong kalau sudah minta maaf, apa juga dimaafkan, lah masalah, Bu, ya seperti itu. Kita cari solusi sama-sama untuk masalah yang mereka hadapi, ya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka tuju. Jadi tujuan anak itu motifnya apa sampai dia, misalnya contoh tadi berhubungan dengan temannya, pasti punya tujuan masing-masing, ya. Selanjutnya dari yang terkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu biasanya pelanggaran-pelanggaran, ya, yang pelanggaran-pelanggaran dari nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia ini. Nah, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, kita perlu, Bu, sebenarnya keyakinan kelas, ya. Kalau dulu aturan kelas ditempel di sini, aturannya itu biasanya itu tidak boleh buang sampah sembarangan, mengerjakan piket, tidak boleh sampah di laci meja. Intinya kan tentang kebersihan, ya, Bu. Itu biasanya ditulis jendret. Padahal jika di keyakinan kelas kita hanya cukup, ya, hanya kita tulis kebersihan kelas. Nah, kebersihan kelas itu kan mencakup banyak hal, ya. Nah, itu jadi kalau peraturan jendret jadi A sampai Z
Z, kalau keyakinan cukup dengan satu kata tapi mencakup semuanya. Gitu. Juga mengena sama anak-anak. Untuk mendukung motivasi intrinsik anak, biar dia tidak melakukan pelanggaran, ya, kembalikan nilai-nilai kebajikan. Ya, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, ini semua tidak gampang gitu. Karena apa? Menanamkan nilai-nilai kebajikan itu tidak langsung keluar produknya anak baik. Maksudnya, pasti ada progresnya. Tapi kita bisa menghargai progres itu sedikit demi sedikit, ya. Contohnya berbagi pengalaman gitu. Contohnya anak kelas 6 tahun kemarin suka berantem, namanya Nizam, ya. Nek kalau di kelas mau ciring, jadi aku mau aku lo hebat. Aku lo kakak kelas mau hebat gede dulu waneng. Kowe aja sampai wani-wani karo aku. Nek wani-wani karo aku awas kowe lah. Itu, ya. Tapi dia itu tidak tahu yang dilakukan itu benar apa enggak, ya. Bagaimana caranya? Dihukum, Bu. Kan sekarang ini, oh gak masuk. Terus dikasih konsekuensi. Terus apa namanya? Ya, tidak masuk. Ya. Nah, kita bisa, ya, itu terulang terus, berantem terus, ya. Nah, saya punya solusi, ya. Kita hargai setiap progres anak, ya, setiap progres baik anak, ya, kegiatan positif anak. Contohnya, Nizam nggak ada prestasi, ya, contoh, nggak punya prestasi di bidang akademik, tapi ini gede dhuwur iso voli, ya. Kita aja anak itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Lomba voli, lomba taekwondo, lomba tolak peluru, yang kira-kira dia fisiknya bisa, ya. Dari situ dia merasa dihargai. Oh, aku iki loh duwe prestasi, aku gak mau nakal, ngoten. Apa meneh nek lomba volinya itu menang, Bu. Nah, kita panggil ketika upacara tim voli SD Negeri Sumber Mulya menang juara 1, dikapteni oleh Mas Nizam. Nah, dia itu pasti akan bombongan ini, ya. Terus ketemu kawinan kelas 1 wis gak mencerang deh. Terus saiki guyon ngoten. Nah, guyon-guyone itu kita apresiasi, Bu. Nah, nang ganteng, dan ngono kan ganteng. Nek apa senyum tambah ganteng, ganteng mencerang ae kok gantengnya hilang lah. Dia itu akan berpikir nanti akan mungkin ini tidak berlaku di anak itu, ya. Mungkin skala peranan berbeda-beda, mungkin bisa untuk dirinya lagi. Hanya sekecil contoh, karena ini merupakan masalah yang kompleks, setiap anak penanganannya juga berbeda. Seperti itu. Peraturan kelas itu kalau dulu sampai sekarang itu tetap ada, peraturan tetap ada. Contohnya ketika pakai sepatu hitam, ya, itu termasuk peraturan, ya, tidak keyakinan, deh. Kenapa? Itu juga ada, tidak dihapus saja, Bu. Itu peraturan itu juga kadang-kadang perlu. Karena apa? Kita punya tujuan peraturan itu. Contoh, tujuan dari peraturan semua memakai sepatu hitam agar tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada yang membeda-bedakan antara si yang kaya dan si yang tidak begitu cukup. Kan kayak semua sugih enggak penting, jadi Senin Abang, Selasa hijau, Rebo biru, kan begitu Bu kadang-kadang. Nah, ini hitam semua dilihat kan bagus, rapi. Nah, seperti itu. Terus kemudian dari peraturan kelas itu kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti yang saya tekankan di awal, membangun nilai-nilai kebajikan dari dalam diri, intinya itu. Kita ingatkan setiap waktu anak-anak kita, Bu, ayo Cak, bareng-bareng lakoni apik Cak. Belum angin loh bune, aku meneh kelas rendah. Terus lingkungan yang positif. Terus terakhir tertinggi yaitu menjadi budaya positif. Nah, ini adalah ada contoh kesepakatan kelas, ya. Ya, contohnya kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, menyayangi itu artinya kalau dulu kan kadang-kadang ditulis Ibu, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh ini, tidak boleh apa? Kan itu dilarang ini, dilarang apa? Sekarang di kalimat saling menyayangi itu mencakup semua
lingkup kasih sayang, hubungan baik antara kita sesama teman satu kelas maupun warga sekolah. Ya. Semangat belajar. Kalau dulu nggak boleh ngantuk, nggak boleh tidur di kelas ya. Dulu ya. Nah sekarang semangat belajar. Semangat itu sudah mencakup semuanya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas kita ada tabel T dan Y. Kenapa Bu kok disebut T dan Y? Nah, T ini karena bentuknya huruf T. Y ini huruf T. Y itu tabel yang berbentuk huruf Y. Kenapa kok disebut TY? Orang apa namanya? Dikasih tambah seperti tidak tambah seperti agar kita mudah mengingat ya. TY dengan yang lain kan gampang daripada ngapal kata-kata nih ya. Nah, untuk di tabel T itu di sisi kanan ada tampak seperti, di sisi kiri ada tidak tampak seperti. Contoh di kegiatan keyakinan kelas ada saling hormat ya. Keyakinan kelas bersama-sama dibuat satu kelas ada keterangan saling hormat. Di sisi yang tampak anak berbahasa sama guru, saling ketika di jalan mengucapkan assalamualaikum selamat pagi ibu. Kalau di kegiatan yang tidak tampak anak adu tak adu ketika ada bu guru yang lewat tidak saling, tidak sapa, tidak senyum. Nah seperti itu. Kalau di Y ya contoh di sini ada. Nah di kata-kata saling menghormati atau hormat ya, di atas ada terdengar, ada terlihat, ada berperilaku. Kalau terdengar ya, misalkan ini satu orang berbicara, ayo saya bantu ya. Ada anak yang ngomong seperti itu, yuk saya bantu. Ayo kita selesaikan masalah ini sama-sama ketika belajar kelompok. Nah, kemudian nanti akan terlihat dari mereka saling bersinergi untuk sama-sama mengerjakan tugasnya ya. Ini berperilakunya tersenyum ramah ya, memberikan salam hormat, tidak menyakiti teman ya, seperti itu. Nah, ini lanjut ada pertanyaan. Contoh ini ada peraturan ya. Ini kata-kata peraturan dahulu pakai ini. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, dilarang melakukan kekerasan, dan menggolek pom bensin, dilarang merokok. Tapi sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas kira-kira Bu. Bu Wika dilarang mengganggu orang lain. Cuman ada kata-kata dilarang di peraturan ya. Kira-kira keyakinan kelasnya itu kata-katanya diubah menjadi apa? Ya, menghormati orang lain itu lebih mengenang ya, kata-katanya lebih enak ya dibaca ya, dirasakan. Nah, tadi gunakan masker, gunakan masker, peraturannya gunakan masker. Kira-kira keyakinan kelas apa? Kata-katanya gimana kalau itu dijadikan menjadi keyakinan kelas? Kalau wajib memakai masker kan peraturan. Jadi keyakinan ya, menjaga kesehatan atau kesehatan dan keselamatan. Di balik itu semua Bu, anak-anak itu memiliki, bukan anak-anak saja, kita semua memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa ya. Yang pertama kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima bertahan hidup. Saya kasih contoh satu. Ketika anak atau orang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ya, dia itu nek orang diomongi halus ki nangis, dibentak sithik, dikandani kok lah nangis ya.
rumangsa gak disayang. Dene iku mesti dadi cah meneng. Contohe, dene rumangsa gak diterima karo kanca-kancane mergo dene pakaiane kumel. Aku mau hawar iku cah ayu-ayu, pakaianku elek, kumel, ya. Dia itu merasa tidak diterima, dia itu punya kebutuhan dasar itu. Bedone kalau anak yang tidak memiliki kebutuhan itu, adek lambine lecek, adek awak, adek apa, ya pokoknya dibaur, ya. Dia itu berarti tidak memiliki kebutuhan dasar, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan itu biasanya sok lete, kudu diakoni, kudu ngomong ngerti nih aku nih hebat, ya. Dia tidak punya prestasi seneng, tapi misalkan dia tidak punya prestasi, terus dengan cara caranya ngomong ngerti nih aku itu hebat. Untuk kesenangan, ya, kebutuhan dasar kesenangan itu contohnya. Sekarang ada mata pelajaran nembang Jawa. Cak saiki Bu dijak nembang Jawa gak senenge itu TikTok kan lagu-lagu barat, lagu-lagu Korea. Aku ora seneng, ora melu aku gak melu rumahno. Nanti ada lomba anak-anak, ayo kita mengikuti latihan sama-sama. Enggak mau. Aku gak seneng. Aku melu lomba di TikTok kalau baik. Nah, itu namanya kesenangan. Itu lebih mengutamakan kesenangannya. Nah, misalnya anak yang tidak memiliki kebutuhan kesenangan, jadi apapun dia ikuti. Karena memang itu harus dilalui. Ada pelajaran bahasa Jawa, ya udah dia mengikuti bahasa Jawa. Bahasa Inggris dia mengikuti bahasa Inggris. Dia tidak memiliki kebutuhan kesenangan. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan Bu, anak-anak ini cenderung ya itu sih. Contoh kebebasan tadi, untuk peraturannya kan pakai sepatu hitam. Dia ingin bebas, yo cukup sesuai belum mengerti itu aturannya pakai sepatu hitam, pakai sepatu putih. Aku bosan Bu, aku ingin bereksplorasi dengan sepatu di rumah. Aku punya banyak eman-eman agak tak pakai. Itu kebebasan. Terus kemudian bertahan hidup. Contohnya seperti ini Bu, ada kebutuhan anak itu untuk bertahan hidup. Anak itu ngutil, atau nyolong, ya. Nyolong ini bisa dikategorikan di kesenangan atau bertahan hidup. Dan nenggone kesenangan, itu hobinya sejene itu dari rumah basic keluarganya itu punya tercukupi. Tapi dia seneng tak ribu, itu tak jiko ae, lah dijiko, dikutil, lah dia itu seneng. Tapi untuk bertahan hidup, aku nang omah aku gak duwe pensilku entek. Tapi carane ben aku iso nulis, boleh kancane sing kira-kira waki, ora ketok, tak jiko siji. Nah, itu untuk bertahan hidup karena memang benar-benar tidak punya. Nek enggak ada pensil, aku cara sekolah aku piye? Kan gitu. Atau namanya itu survival atau ya pokoknya bagaimana dia bisa bertahan gitu. Anak itu tidak satu-satu ya Bu punya kebutuhan ini. Kadang satu anak itu memiliki 3 kebutuhan dasar. Contohnya kebebasan, kesenangan, karo keluasaan. Jadi misalnya ada contoh satu anak, kemudian yang WT, jalan tukaran, ya, jalan itu ngobrol ikan cane, jalui duit, malah, ya, dia itu ingin ngedumno nek aku berkuasa. Terlah dia itu seneng dari ikan cane.
ngomong ini mau piye, itu kadang-kadang di luar kontrol kita. Terus rasa kecewa deh, iku lho mau tekan Dani, aku ini melek, lapar, kepengen makan, loh segala ditumplek no, gregetan aku, gak sakit aku selesu, mau malah ditumplek no, boleh semula. Nah itu kadang di luar kontrol kita mengucapkan kata-kata yang membuat rasa bersalah itu. Terus ini kemudian menjadi teman dan pemantau itu bisa mengontrol dari luar dan dari dalam, karena sebagai teman ya bagaimana kita bisa menggandeng mereka, anak-anak kita. Terus dengan kata-kata seperti ini contohnya, ayolah lakukan begini, kalau kamu tidak mau ingat lah seperti itu. Kalau pemantau ini kadang-kadang kita melabeli anak, kamu ini anak baik, kamu ini anak rajin, kamu ini anak yang tidak begitu. Ya itu dia itu indikatornya seperti mengukur Bu. Kalau pemantau itu menghitung, mengukur, jadi tahu kemampuan anak. Ini kamu sebenarnya guys, tapi yo kita tidak bisa di dalam situasi tertentu kita bisa sebagai pemantau saja. Karena menghitung dan mengukur itu perlu agar baik. Oke, Ibu sebelum kita mengakhiri sesi pada sore hari ini, ya kita bagi menjadi 2 kelompok ya Bu. Kelompok 1 yang di sesi kanan, kelompok 2 yang di sesi kiri. Nah, kita bagi menjadi 2 kelompok. Nanti saya akan memberi kasusnya saya share di WA dulu. Nanti kita menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Saya bagi ya Bu kasusnya, silahkan dikerjakan di kertasnya. Oke, ya waktunya sudah habis Bu untuk berdiskusi. Silahkan saya minta tolong perwakilan satu kelompok untuk membacakan pendapatnya mengenai permasalahan kasus tersebut. Ayo Ibu. Restitusi yang dijalankan oleh Pusat yaitu 1. Memanggil anak di luar kota, guru bahasa, guru mapel, wali kelas dan guru BK menanyakan atas permasalahannya kepada anak. Kemudian memberikan bimbingan untuk memberi arahan supaya anak tersebut dapat lebih menghormati guru dan bersikap lebih dewasa untuk menghadapi suatu masalah yang timbul. 2. Sudah sesuai sudah memberi kebebasan anak untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah yang dipilih: 1. Memilih tema. 2. Melakukan diskusi kelompok. 3. Mengirim email kepada Ibu Eni tentang diskusi. 3. Posisi Bu Eni sebagai pemantau karena Bu Eni telah melaporkan permasalahan yang dialami peserta. Kami setuju karena Bu Santi telah melakukan restitusi. Oh, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pendapatnya
yang terakhir sebagai manajer, ya. Sebagai manajer itu tujuannya biasanya apa? Mencari solusi dari permasalahan, mengatur bagaimana jalannya suatu kegiatan seperti itu. Bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan, menguatkan pribadi, mengevaluasi diri, bagaimana cara kita memperbaiki diri. Itu kita sebagai manajer. Jadi, Bu, ada 5 posisi kontrol ini. Sebenarnya kita tidak boleh mengejudge bahwa guru itu menghukum itu salah, ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, kadang tergantung pokoknya situasional ya, tergantung situasinya. Nah, situasinya seperti ini, kita harus jadi manajer, kita harus jadi penghukum, kita harus membuat rasa bersalah. Misalnya anaknya sungguh banget dan bocah itu belum, itu lah. Kita ambil misalnya di manajer dulu. Kalau pertama pasti di manajer dulu ya, terus di manajer lain. Ya udah, sejalan dia tak boleh terus bersalah, gue soal minta maaf, tambah tadi, Yo, sama mereka Bu, ya menghukum. Nah, hukuman itu, tapi nanti kita harus kaitkan ya. Contohnya, anak terlambat 20 menit. Nah, nanti kok istirahat kan 30 menit. Nanti yang 20 menit, kamu pelajaran dulu ya, karena kamu kan tadi terlambat. Kamu tinggal pelajaran, itu bisa. Hukuman dengan frekuensi yang sinkron. Jadi, nggak boleh nggak sinkron ya Bu. Maka telat, lulus WC kan nggak sinkron. Hubungannya maka kalau masuk WC, angatan, ya. Sinkron dengan apa yang dilakukan kesalahannya itu tadi. Nih, pernyataan atau contohnya sebagai membuat orang merasa berat. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar. Bocah dengan dari kok. Teman, ayolah. Pemantau, kamu dikasih stiker bintang, karena dia tahu dia itu sudah diukur kemampuan pengetahuannya seperti itu. Manajer membuat dalam menyelesaikan masalah. Pemantau peraturan konsekuensi aturan, nilai-nilai kebajikan manajer dan cara memperbaikinya itu saling bersinergi ya. Kita nggak boleh meninggalkan satu, jadi kita bagaimana kita cara mengatasinya, posisi kontrol yang ada dalam diri kita sendiri yang mengatur Bu. Kita sendiri yang mengatur sehingga kita dapat solusi yang terbaik. Untuk pengertian restitusi, panjenengan sampun paham dan juga sudah dilakukan lama sekali, cuman dulu kita tidak tahu namanya. Sekarang kita sudah tahu, oh itu yang disebut dengan restitusi. Iki loh dia tak lakoni, tapi aku gak ngerti tujuannya restitusi. Nah, sekarang saya jabarkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi Bu, misalkan ada masalah ya, kita yang pertama di sini ada menstabilkan identitas. Cek tukaran Bu. Kalau langkah pertama yang kalian lakukan apa dulu Bu Ani? Cek tukaran. Jadi kan kondisinya buka tegang dulu ya. Ya, adem dulu. Kondisinya adem berarti itu masuk di menstabilkan identitas. Jadi orang tetap jotos-jotosan, dilerai dulu, duduk dulu. Ketika anak berdiri, jotos-jotosan disuruh duduk dulu. Itu namanya menstabilkan identitas ya. Netral dulu suasananya ya. Setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi kebutuhan dengan tadi Bu Ani sudah bilang, kita tanya masalahmu apa kok bisa sampai seperti ini ya. Jadi kita dapat keterangan yang valid ya. Oh, jebule iki mang bune. Jebule iki mang bocahe ngene. Ya, keadaan
saling bersinergi, saling keterkaitan. Nah, ini contohnya mustaqil identitas. Kalau kan kadang seperti ini mustaqil identitas. Gini loh, berbuat berantem itu bukan sesuatu yang salah, anak-anak. Bu Vivi juga pernah berantem, nah itu dia menstabilkan. Jadi gak nyalahno gitu, Bu. Terus kayak contoh, oke gak salah, Bu Vivi ya tahu berantem, tapi itu ada alasannya seperti itu. Terus lagi, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu sudah bersikap baik pada dirimu? Kan gitu. Itu menstabilkan keadaan atau identitas, validasi. Nah ini tadi dengan tanya jawab apa yang menjadi kebutuhannya. Terus kemudian kita kasih pertanyaan pemantik dengan apa yang bisa kita lakukan agar kalian tidak berantem dan saling bermusuhan. Kita bisa tanya di sini. Ya. Apakah kamu bisa memulai saling menyayangi pada hari ini? Itu juga bisa. Ya. Pertanyaan pemantik itu, Bu, pertanyaan yang kita berikan untuk memantik anak atau anak itu bisa mengeluarkan idenya, atau kadang-kadang seperti ini, Bu. Kita punya tujuan ya, kita punya tujuan pembelajarannya itu agar anak memahami tentang bangun ruang ya. Ini hanya contoh ya, Bu. Terus kita punya pertanyaan pemantik seperti ini. Ayo Nang, Andre, kamu lihat bola ya, bola ini di dalamnya ada ruangnya nggak? Ada. Jadi ini nanti termasuk, jadi dia tahu yang menjero ono wadah bisa dipakai buat wadah, itu namanya ruang ya. Jadi kita tanya pertanyaan pemantik seperti misalnya kelas 1, Bu. Tujuan pembelajarannya anak paham kanan dan kiri ya kan? Kita memberi pertanyaan pemantik. Anak-anak, di sebelah kananmu itu siapa? Jadi kanannya dia tahu, kanan semendi ya, Bu. Kanannya langsung gitu. Nah, dia jadi nanti tahu, oh kanan berarti ini Bu Rina. Dia jadi tahu maksud tujuannya begitu. Istilahnya nek orang dulu menarik anak itu loh, Bu. Pertanyaan tersumut ya, memantik nek kaya korek dijresno ben bocah iki nyambung sinkron. Nah iya, itu tadi Bu, itu juga kita jadi bareng-bareng ya Bu. Nggih. Ya, untuk menjelaskannya itu gimana nggih? Untuk menjelaskannya pemantik itu ya itu tadi loh, untuk menyulut anak agar dia bisa bukan memotivasi Bu. Iya, Materi kalau ya di materi oke. Kalau persepsi kan di awal-awal ya, tapi pertanyaan pemantik itu bisa di semuanya. Ya, di awal, di tengah, di tujuh. Oke, menggali Bu ya, bener, leres menggali. Pertanyaan penggali ngandani. Itu intinya. Sekarang sebenarnya baru Bu, tapi kalau kita udah melakukan tapi dana tuh belum paham, belum tahu. jadi itu ya sekiranya itu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan semoga Ibu, jika mau sharing kita persilahkan juga gitu ya. Untuk sharing-sharingnya kita lanjut sesi nanti ya, karena ini sudah masuk di jam istirahat. Terima kasih atas waktunya Ibu-ibu semua. Kita juga istirahat dulu, kita lanjutkan untuk sesi sharing dan tanya jawab hukuman, konsekuensi, restitusi, kebutuhan dasar, dan nilai kebajikan sehingga menjadi budaya positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh penerapan restitusi. Selamat pagi Bisma. Selamat pagi, Bu.
Niswa tadi sudah istirahat? Sudah Bu, tadi istirahat di kantin. Sudah jajan? Sudah. Ya, Bu Vivi mau bilang sama Niswa. Niswa tahu nggak Bu Vivi panggil ke sini ada apa sayang? Enggak. Nggak tahu? Ya, sekarang Bu Vivi tanya. Tadi Niswa berangkat ke sekolah, sampai ke sekolahan jam berapa? Jam 7 lebih 10 menit Bu. Jam 7 lebih 10 menit. Tapi kalau peraturan di sekolah kita, jam masuknya jam berapa sayang? Jam 7. Jam 7. Berarti Niswa datangnya terlambat. Niswa sudah tahu kalau datangnya terlambat. Ya, betul Niswa. Perbuatan terlambat itu baik atau tidak sayang? Tidak baik. Ya, Niswa kan sudah tahu kalau perbuatan terlambat itu tidak baik. Ya, Bu Vivi tidak menyalahkan Niswa karena kita tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena Bu Vivi juga pernah melakukan kesalahan seperti Niswa. Bu Vivi juga pernah datang terlambat. Tapi untuk kedepannya kita perbaiki supaya lebih baik lagi, supaya kita disiplin dan tidak terlambat lagi. Ya, tetapi di balik itu semua pasti ada alasan mengapa Niswa terlambat. Kenapa sayang? Ya Bu, Niswa tidur terlalu lambat. Tidur jam berapa? Jam 10 Bu. Sampai jam 10 ngapain? Enggak akan main HP Bu. Nah, jadi Niswa keasikan main HP, tidur sampai larut malam, kemudian besoknya bangunnya kesiangan begitu. Ya Bu, benar. Niswa, masih ingat nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat pada awal semester kemarin? Masih ingat Bu. Kalau masih ingat coba sebutkan apa? Semua kelas harus disiplin dan tepat waktu. Betul sekali. Niswa yakin nggak kegiatan disiplin dan tepat waktu itu baik untuk kita dan penting untuk kita? Penting Bu. Niswa sudah tahu kalau kegiatan disiplin itu baik dan penting untuk kita. Nah, sekarang apa yang akan Niswa lakukan supaya besok tidak terlambat datang ke sekolah? Tidur lebih awal dan memasang alarm Bu. Bagus, tidur lebih awal dan memasang alarm. Tidur lebih awalnya jam berapa sayang? Jam setengah 9 Bu. Bisa nanti setengah 9 tidur lebih awal? Bisa Bu. Ya, diusahakan ya. Terus memasang alarmnya jam berapa? Jam 5 Bu. Jam 5. Gini Niswa, nanti Bu Vivi kasih saran ya. Nanti memasang alarm ketika waktu subuh ya, jam 4 atau jam berapa. Jadi nanti Niswa bisa bangun, bisa mandi, kemudian sholat berjamaah bersama keluarga, kemudian bisa melakukan aktivitas yang lain, misalkan mengaji atau belajar di pagi hari. Gitu ya. Ya Bu. Oke, Niswa sudah tahu apa yang harus dilakukan kan sekarang? Ya. Niswa mau memulainya kapan? Hari ini Bu. Hari ini, berarti besok kita lihat Niswa tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Ya. Semoga hari ini dan seterusnya Niswa melakukan perubahan menjadi anak yang lebih baik lagi, disiplin lagi, datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi datang sampai bisa